Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia dengan NIM 190602065. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas 3 saya terkait mata kuliah data mining. Di mana di sini yang akan dibahas adalah clustering in links. Langsung saja, di sini ada 5 data, terdapat 5 data. Dimana di data ini masih belum ada yang belum diketahui. Dimana di sini di data ketiga ini masih berupa 16 min A, kemudian di data keempat juga 20 min A. Jadi kita cari dulu nilai A nya, kemudian baru kita nanti bisa tahu hasil dari data ketiga dan data keempat. Dimana kita cari A nya itu dari gantilah A dengan menggunakan 3 digit terakhir min terhadap 14. 3 digit terakhir min saya adalah 065, maka A nya adalah 65, kemudian modulo 14, dimana 65 mod 14 adalah 9. A nya udah ketemu, A nya sama dengan 9, maka di sini untuk data ketiga kita cari di sini 16 min A, dimana 16 min 9 yaitu 7, saya tuliskan di bawahnya. Kemudian 20 min A untuk data keempat yaitu 20 min A yaitu 20 min 9 yaitu 11, saya tuliskan di bawahnya juga. Maka ini adalah tampilan data setelah kita cari nilai A. Kemudian setelah sudah ketemu semuanya, kita cari iterasi pertama. Kita mulai lakukan iterasi yang pertama. Ini iterasi pertama menghitung jarak setiap data ke centroid terdekat. Untuk caranya dari datanya sini, yang pertama di sini adalah 3,4 dari data pertama dikurangi, yaitu untuk poinnya atau titiknya kita pakai yang ini, inisial centroid 1 kita gunakan dulu. Jadi 3,4 dikurangi 8,1, kemudian ditambah 2,5 data pertama dikurangi dengan min 5,5 data kedua. Ya, lanjut data kedua yaitu 8,1 dikurangi juga untuk poinnya ini tetap 8,1, kemudian ditambah 5,5 dikurangi 55, hasilnya 0. Kemudian 7 data ketiga dikurangi centroid 1 juga yaitu 8,1 ditambah ini 12 dikurangi 5,5 dan seterusnya sampai data kelima. Ini sampai 12 dikurangi 8,1 ditambah 10 dikurangi 5,5, hasilnya 8,4. Kemudian setelah kita cari centroid yang pertama, kita cari centroid yang kedua dengan poin centroid ini. Yang kedua itu adalah 11, jadi kan 8,1 sekarang 11, maka ini 3,4 dikurangi 11 ditambah 2,5 dikurangi 15, hasilnya 2,1. Ini juga 8,1 dikuranginya 11 ditambah 5,5 dikurangi 15 sama dengan 12,5, dan seterusnya sampai data ke-5, 12 dikurangi 11 ditambah 10 min 15 sama dengan 4. Kemudian jarak data ke centroidnya ini, ke centroid dan cluster yang diikuti ini bisa saya tampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian hasil rata-rata nilai untuk data 1, 2, 3 yaitu data 1 ada 2,5, untuk y-nya, x-nya, kemudian y-nya 2,5, data kedua 8,1, y-nya 5,5, untuk data ke-5 12, y-nya 10,
Ini kemudian kita rata-rata dari 3 data tersebut, maka rata-ratanya adalah 7,8333 dan 6. Untuk X-nya 7,833 dan Y-nya adalah 6. Kemudian kita juga hasil rata-rata cluster 1 dan cluster 2. Untuk ini data anggotanya itu data ke-3 dan data ke-4, di mana X-nya 7, Y-nya 12 untuk data ke-3. Kemudian data ke-4 X-nya 11, Y-nya 15. Dengan rata-rata di sini untuk dua data yaitu 18, fokusnya sebenarnya 18, Y-nya 27, untuk rata-ratanya 9, dan jumlah Y-nya 13,5 rata-ratanya. Kemudian ini nilai fungsi objektif, dimana diketahui ketemu G-nya adalah 66,66667. Terus kita cari beban J, beban J itu 1000 dikurangi hasil J ini 66,666, maka hasilnya adalah 933,3333. Kesimpulan di sini pada iterasi pertama hasil clustering sebagai berikut, yaitu cluster 1 itu data 1, 2, dan 5, kemudian cluster 2 itu data 3 dan 4. Kemudian kita lanjut ke iterasi kedua. Untuk iterasi kedua yaitu caranya sama, tetapi untuk centroid yang digunakan berbeda dari iterasi pertama. Di sini untuk centroid yang digunakan adalah rata-rata dari pada nilai fitur X dan Y pada iterasi sebelumnya. Jadi yang kita perhitungannya sama, yang kita gunakan adalah rata-ratanya. Sehingga tadi untuk data perhitungannya kan datanya dikurangi dengan centroidnya tadi kan, ini dikurangi dengan rata-ratanya, jadi 3,4 untuk data pertama dikurangi untuk rata-rata jadi 7,8333 dan 6. Kemudian data kedua 8,1 dikurangi 7,8333 dan 5,5 dikurangi 6, dan seterusnya untuk centroid sama. Kemudian untuk yang kedua yaitu tadi rata-ratanya ada 9 dan 13,5. Ini dari data ke-1 sampai data ke-5, dengan pengurangannya yaitu 9 dari rata-rata dan rata-rata X dan 13,5 dari rata-rata Y. Maka ini terdapat jarak data centroid dan cluster yang diikuti dari data 1 sampai ke data ke-5, dari centroid 1 ke centroid 2 terdekat, kemudian cluster yang diikuti. Dimana data ke-1 yaitu cluster 1, data kedua yaitu cluster yang diikuti cluster 1, data ketiga yaitu cluster yang diikuti adalah cluster 2, data keempat yaitu yang diikuti cluster 2, data kelima cluster yang diikuti adalah data pertama. Kemudian ini adalah rata-rata. Ini adalah rata-rata hasil rata-rata nilai fitur X dan Y pada cluster 1, cluster 1, karena cluster 1 kan data 1, 2, 5. Kemudian untuk rata-ratanya sama di 7,833 dan Y-nya adalah 6. Kemudian hasil rata-rata fitur X dan Y cluster 1, cluster 2, dimana data ke-3 dan data ke-4 dengan X-nya 7, 11, Y-nya 12, 15, rata-ratanya 9, 12,5. Ini kesimpulan pada iterasi pertama. Hasil cluster sebagai berikut: cluster 1 data cluster 1 itu data 1, 2, dan 5, kemudian cluster 2 itu data 3 dan 4. Dikarenakan tidak ada perubahan cluster, maka tidak dilanjutkan ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi ketiga.
Kemudian untuk hasil cluster ini hasil cluster yaitu data cluster 1 yaitu terdapat data cluster 1, 2, dan 5 dengan nilai X dan Y. Kemudian data yang ikut cluster 2 yaitu data 4 dan 5. Kemudian untuk centroidnya, X-nya untuk centroid pertama yaitu 7,833 dengan Y 6. Kemudian untuk centroid kedua yaitu dengan X 9 dan Y 13,5. Selanjutnya kita menghitung DDM. Yang pertama SSW dari data 1 sampai 5. Di sini kita masukin datanya, kemudian X-nya, X-nya atau centroidnya dari hasil tadi 7,88 dan 6 untuk centroid pertama, dan centroid kedua yaitu 9 dan 12,5. Kemudian kita cari jarak ke centroid, maka kita ketemu SSW-nya dengan rumus yaitu per 3 dikalikan hasil jarak ke centroidnya ini 7,9333 ditambahkan 0,76667 ditambah juga 8,11, maka hasilnya 5,6777. Yang kedua juga sama, ditambah 3,5 tambah 3,5, maka hasilnya SSB-nya 3,5. Kemudian SSB